dan lebih nyaman gitu Pak. Kalau ini kan kita di waktunya sangat terbatas. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah bisa menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Ranto, dan kami dari pemerintah provinsi juga berterima kasih juga atas kehadiran dari Pak Eko, Pak Ranto dan tim yang ada hadir dari Kementerian Dalam Negeri. Semoga dengan kesempatan kita bisa bertemu kembali. Kita beri aplaus dulu untuk narasumber kita hari ini. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjut nanti Mohon materi. izin Ibu, terima kasih Ya, saya Pak mohon Ranto ya. diri. Makasih ya. Terima kasih. Salam untuk teman-teman di Kemendagri. Kita akan lanjut nanti materi yang disampaikan oleh Ibu Gloria dari BKN Regional 8 Banjarbaru. Dalam hal ini nanti moderator langsung dipimpin oleh Ibu Sekban, Ibu Titin. Waktu kesempatan kami persilakan. Terima kasih kepada Bu Betri atas kesempatannya kepada saya untuk menjadi moderator di sesi kedua ya ini. Untuk Ibu Gloria yang akan membawakan tema pola penilaian terkait jabatan fungsional, penyetaraan hasil, penyederhanaan birokrasi. Tapi sebelum kita mulai, saya mau menyapa Bapak Ibu dulu semua. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat siang Bapak Ibu. Berarti kita lanjut kalau malam kita udah selesai. Selamat malam Bapak Ibu. Oh masih pagi, berarti masih semangat Bapak Ibu ya. Boleh saya kasih pantun sebentar ya. Okay. Good morning, selamat pagi. Bapander kemana mari. SPPD cair hari ini. Kepala hening sembuh sendiri. Kita semuanya semangat Bapak Ibu. Kita akan lanjut di season kedua. Sudah siap Ibu Gloria? Sudah terdengar suara saya? Ya, Ibu, terima kasih. Sudah terdengar dengan jelas. Izin suara kami terdengar juga? Terdengar Bu, cuman kurang keras sedikit. Oh ya. Cek 1. Sudah lebih terdengar, izin? Iya, sudah agak nyaring Bu. Terima kasih. Kita langsung saja karena memang waktunya singkat dan dipersingkat. Kepada Ibu Gloria, saya persilahkan waktu dan tempat. Baik, terima kasih Ibu Sekbat sebagai moderator di sesi 2 ini. Izin karena kita belum kenal, jadi saya menyebutnya dengan Ibu Sekban saja. Kalau yang di sebelah Ibu itu adalah teman lama saya. Jadi saya sangat kenal dengan beliau, Ibu Betri. Ya, baik. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Asisten 3, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala BKPSDM sewilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Kami hormati PLH Karo Organisasi Biro Provinsi, yang kami hormati Sekretaris BKD sewilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Alhamdulillah pagi hari ini kita bersyukur kita semua yang hadir pada kesempatan di kegiatan rakor untuk sewilayah Kalimantan Tengah dalam keadaan sehat walafiat, dan mohon izin kepada Bapak Ibu seyogyanya sebenarnya Pak Kakandrek berkenan untuk memberikan paparan, tetapi karena beliau juga sudah ada jadwal atau agenda yang sama, sehingga beliau menugaskan kami untuk menghadiri kegiatan rakor ini. Jadi sekali lagi beliau memohon izin dan permintaan maaf yang sebesar-besarnya tidak bisa menghadiri kegiatan ini. Baik, mungkin langsung saja Bapak dan Ibu. Izin kepada Ibu moderator, berapa menit untuk kami bisa menyampaikan paparan? 15 atau 30 menit? 20 menit Bu. Kita untuk season kedua ini sampai dengan pukul 11
11.35. 11.35. Baik. Izin kami share screen ya Bapak Ibu. Apakah sudah bisa terlihat di layar? Sudah bisa Dan dilihat. ya, suara kami terdengar jelas ya Bu ya. Mohon maaf karena ini kami sedang posisi di jalan menuju ke Bontang. Jadi kalau nanti ada kurang-kurang sedikit kaitannya dengan signal, mohon dimaklumi ya Bapak Ibu. Tapi mudah-mudahan signalnya bisa jelas. Baik, terkait dengan pola penilaian untuk jabatan fungsional, ya tentu ini tidak lepas dari proses pengelolaan maupun pengembangan karir dari CF. Tadi sebelum pembicara sebelumnya ya sudah banyak menyampaikan, dan juga mungkin sebagai umpan balik dari Bapak Ibu yang hadir di dalam rakor ini, sudah sangat seru tadi diskusinya ya, keterkaitan dengan pengangkatan ke dalam jabatan fungsional, terutama mungkin masih banyak hambatan-hambatan atau kendala yang terjadi di lapangan. Ya, mungkin masih ada hal-hal yang belum sesuai, ya, belum sesuai dengan harapan tentunya. Namun memang saya setuju dengan pembicara yang pertama tadi, Pak Ranto, ya memang saat ini kan kita tahu bahwa aturan-aturan yang ada ini sedang berproses. Tentunya proses ini kita tahu ke arah yang lebih baik, dan kita juga tidak bisa pungkiri sudah banyak transformasi di dalam rangka pengelolaan maupun pengembangan karir dari ASN ya, untuk ke arah yang lebih baik, baik itu dari sisi pembinaannya, dari sisi pemberian kesejahteraan dan lain-lain. Jadi memang namanya sebuah proses itu tentu tidak semudah kita membalikkan telapak tangan, tetapi memang ada proses-proses yang harus kita lalui. Baik Bapak Ibu, langsung saja terkait dengan jabatan fungsional, ya kita sebagaimana kita tahu itu diatur di dalam Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 1 tahun 2023, di mana TMT berlakunya sejak 1 Juli tahun 2023. Kemudian dengan ditetapkannya Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN yang baru saja ditetapkan di akhir Oktober, nah tentunya memang akan ada peraturan pelaksana lebih lanjut sebagai mandat dari Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 ini. Namun di dalam pasal perlahannya jelas dikatakan bahwa peraturan pelaksana yang ditetapkan sebagai akibat dikeluarkannya Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang ASN, meskipun Undang-Undang 5 sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, tetapi peraturan pelaksananya sampai ditetapkannya peraturan pelaksana yang baru masih tetap dinyatakan berlaku. Jadi peraturan RB nomor 1 tahun 2023 masih berlaku. Ya, masih dijadikan pedoman di dalam proses pengelolaan maupun pengembangan karir dari jabatan fungsional. Ya, kalau kita melihat di dalam Undang-Undang 20 tahun 2023, ya, memang ini ada perubahan ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat di Undang-Undang 20, sekarang kan jabatan itu sudah terbagi dua saja, manajerial dan non-manajerial. Jadi untuk jabatan fungsional itu dikategorikan sebagai jabatan non-manajerial, ya tentunya yang punya tanggung jawab untuk memberikan pelayanan, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keterampilan ataupun keahlian tertentu. Nah tentunya di dalam memangku jabatan ini ya harus memiliki kompetensi dan persyaratan jabatan. Dan nanti sekali lagi ini akan ditetapkan dengan peraturan pelaksana lebih lanjut. Oke, dengan ditetapkannya Permenpan 1 tahun 2023, sebenarnya Bapak Ibu
sangat luar biasa kita melihat ada transformasi untuk tata kelola jabatan fungsional. Itu dilihat dari 4 aspek. Yang pertama, kaitannya dengan tugas dan ruang lingkup dari kegiatan jabatan fungsional ini. Sebagaimana kita tahu bahwa dengan ditetapkannya Permenpan 1 tahun 2023, maka butir-butir kegiatan bagi pejabat fungsional itu sudah tidak ada lagi. Tetapi angka kredit tetap masih ada. Hanya angka kredit itu diperoleh dari hasil konversi penilaian kinerja dari jabatan fungsional. Tadi juga sebenarnya di dalam sesi 1 itu sudah disinggung dan bahkan sudah banyak didiskusikan. Kemudian transformasi yang kedua adalah terkait dengan pola karir jabatan fungsional. Nah, kalau kita melihat Permenpan 1, Bapak Ibu, bahwa pengembangan karir JF itu sekarang itu berbasis kepada talent mobility, ya, baik itu dari pola karir yang sifatnya horizontal, ya, yang setara, ataupun pola karir yang sifatnya vertikal bahkan diagonal. Jadi kalau dilihat dari apa yang sudah diatur di dalam Permenpan 1 tahun 2023, maka JF itu bisa jadi lebih lincah, Bapak Ibu. Ya, lebih agile katanya. Dan tentu sebenarnya JF ini menjadi lebih fleksibel. Dan saya rasa pasti juga karir dari JF ini juga menjadi lebih terbuka. Dengan adanya pola karir yang horizontal, vertikal, maupun diagonal. Karena kalau kita lihat dulu pola pengembangan karir JF itu kan kita hanya di satu jalur. Ya, kalau dia sudah JF, ya JF aja sampai dia batas usia pensiun, gitu ya. Nah, demikian juga yang pola karir untuk yang jabatan struktural. Seperti itu. Tetapi kalau untuk sekarang, fleksibilitas itu sangat dimungkinkan di mana JF itu bisa berpindah keluar dari jabatan fungsional atau sebaliknya dari luar jabatan fungsional itu bisa berpindah ke dalam jabatan fungsional yang sekarang mungkin kategorinya dari manajerial ke non manajerial, ya, dari non manajerial berpindah ke manajerial itu sangat dimungkinkan dengan Permenpan 1 tahun 2023 ini. Kemudian transformasi yang ketiga adalah terkait dengan simplifikasi JF, ya. Jadi dan ini sudah berproses ya Bapak Ibu, berproses nanti akan lebih disederhanakan lagi untuk jumlah JF, ya. Jumlah JF itu nanti akan didasarkan pada rumpun klasifikasi JF maupun di urusan pemerintahan. Jadi sudah disederhanakan ke dalam 3 saja ya. Kalau kita lihat yang dulu bahkan kalau kita lihat di Permenpan 1 2023 itu ada sebanyak 293 Permenpan yang dihapus dinyatakan tidak berlaku, khususnya yang terkait dengan butir-butir kegiatan dari masing-masing jabatan fungsional. Kemudian yang keempat adalah terkait dengan pengembangan kompetensi dari jabatan fungsional. Ya, jadi tentunya pengembangan karir bagi jabatan fungsional itu mendukung untuk peningkatan kompetensi dari jabatan fungsional sebagai pemenuhan kompetensi minimal jabatan fungsional. Nah, ini bisa dilakukan melalui coaching, mentoring maupun bimbingan. Nah, itu adalah poin-poin transformasi di dalam tata kelola jabatan fungsional. Ini adalah kategori dan jenjang. Kita tahu ada tingkat keterampilan dan ada tingkat keahlian. Ya, kemudian sesuai dengan amanat Permenpan nomor 1 tahun 2023 itu ada 7 pasal kurang lebihnya yang dimandatkan ya terkait dengan bagaimana pengelolaan dari jabatan fungsional itu terkait angka kreditnya, kemudian angka kredit untuk perpindahan, angka kredit untuk penyesuaian, kemudian mekanisme kenaikan jabatan fungsional, bagaimana tata cara penghitungan konversi predikat kinerja ke dalam angka kredit, kemudian kenaikan pangkat. Nah, itu semuanya untuk saat ini diatur dengan peraturan BKN nomor 3 tahun 2003. Jadi diskusi di awal tadi itu cukup menarik. Mudah-mudahan nanti pada sesi ini bisa kita diskusikan lebih lagi ya. Baik Bapak Ibu, kalau kita melihat di Permenpan
1 2023. Jadi untuk pengangkatan ASN ke dalam jabatan fungsional, maka itu harus mempertimbangkan ruang lingkup tugas unit organisasi dengan kelompok atau keahlian JF. Tentu harus melihat kepada kebutuhan organisasi. Tadi juga sudah didiskusikan terkait itu. Dan tentunya perhitungan kebutuhan harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau kita melihat di Permenpan 1 2023, maka ASN yang diangkat ke dalam jabatan fungsional itu ada 4 metodenya. Yang pertama, ya melalui pengangkatan pertama. Yang kita tahu ini pengangkatannya mulai dari CPNS, ya. Kemudian pengangkatan dari jabatan lain. Pengangkatan dari jabatan lain ini bisa dari manajerial ke non-manajerial. Atau sesama non-manajerial dari pelaksana ke dalam jabatan fungsional. Atau sebaliknya. Kemudian metode yang ketiga adalah melalui proses penyesuaian. Nah, untuk penyetaraan itu ada di kategori penyesuaian ini di mana kalau dirasa ada kebutuhan strategis nasional terkait dengan itu. Kemudian yang keempat adalah melalui promosi. Nah, promosi ini ya kalau dulu bagi jabatan fungsional itu naik naik jenjang itu biasa saja gitu ya. Biasa saja, tetapi kalau untuk saat ini itu kategorinya adalah sebagai promosi, Jadi apresiasinya adalah ketika ada seorang JF itu naik ke dalam naik jenjang itu adalah promosi gitu ya. Kalau dulu kan mindset kita orang yang promosi itu adalah ketika seseorang itu diangkat dalam jabatan struktural. Kalau jabatan fungsional tidak. Nah, ini sebenarnya menyimpulkan kepada kita bahwa jabatan fungsional itu jabatan di strata kedua gitu. Tapi sebenarnya tidak ya Bapak Ibu. Nah, untuk yang sekarang bahkan promosi itu sangat dimungkinkan promosi baik dari JF ke dalam jabatan lain atau dari jabatan lain ke JF itu kategorinya promosi atau dari JF ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, untuk pengangkatan pertama, jadi mungkin yang menjadi perhatian adalah bahwa untuk pengangkatan pertama dari CPNS tentu saat dia diangkat sumpahnya, dilantik, maka dia sudah resmi menjadi pejabat fungsional. Itu makanya di dalam SK pengangkatan sebagai CPNS itu ya sudah disebutkan nomenklatur jabatan fungsionalnya dan diberikan kelas jabatan sesuai dengan kelas JF-nya. Jadi di sini digugurkan untuk kewajiban, ibaratnya dia mengikuti pendidikan atau lulus diklat fungsionalnya, kemudian dia juga dikecualikan dari mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial maupun sosiokultural, gitu. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini kalau misalnya ada formasi jabatan fungsional, ya mulai dari CPNS. Maka pada saat yang bersangkutan diangkat sebagai PNS, maka dia sudah diangkat juga mungkin ya di hari yang bersamaan itu, pada saat pelantikan itu dia dapat diangkat dalam jabatan fungsional. Kemudian perpindahan dari jabatan lain. Ya, ini perpindahan dari jabatan lain tentu kita harus mempertimbangkan kebutuhan jabatannya. Lalu akan melihat hasil evaluasi kinerja periodik dari pegawai tersebut. Kemudian ya untuk perpindahan jabatan ya perpindahan dari jabatan lain ini bisa mempertimbangkan aspirasi dari pejabat fungsional tersebut gitu, manakala predikat kinerjanya bernilai baik ataupun sangat baik. Kemudian predikat kinerja yang diperoleh pada jabatan sebelumnya itu ditetapkan sebagai predikat kinerja pada JF yang diduduki. Nah, di dalam hal ini ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan bahwa pengusulan untuk pengangkatan JF itu dilaksanakan paling lama 1 tahun sebelum batas persyaratan usia. Nah, kita tahu untuk yang akan diangkat ke dalam JF muda, kemudian JF pertama atau kategori keterampilan, maka maksimal usianya adalah 53 tahun. Sedangkan kalau akan diangkat ke dalam JF madya, itu berusia maksimal 55 tahun. Sedangkan kalau seseorang yang akan
diangkat dalam jabatan JF ahli utama, khususnya mereka yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi, maka itu bisa diangkat pada usia 60 tahun. Kemudian dimungkinkan untuk perpindahan jabatan ahli utama. Misalnya ada ahli utama ingin berpindah ke dalam JF ahli utama lainnya. Tetapi ada syarat usia paling tinggi 63 tahun. Kemudian di proses penyesuaian. Ya, jadi pengangkatan ke dalam JF melalui metode penyesuaian ini ya dimungkinkan apabila ada penetapan jabatan fungsional baru. Kemudian ada perubahan ruang lingkup tugas jabatan fungsional itu sendiri. Dan yang ketiga adalah kebutuhan mendesak sesuai dengan prioritas strategis instansi atau nasional. Makanya kaitannya dengan penyetaraan ini dikategorikan sebagai penyesuaian juga. Tetapi untuk penyetaraan jabatan tentu harus dengan persetujuan menteri. Nah, contoh yang sudah dilakukan di tahun 2021 maupun 2022. Kemudian promosi. Nah, ini promosi ini tadi promosi bisa ke dalam atau dari jabatan fungsional. Jadi sangat dimungkinkan. Lalu kenaikan jenjang dalam jabatan fungsional. Untuk promosi Bapak Ibu tentu ada syarat-syaratnya, ya. Syarat-syaratnya seperti yang sudah saya sampaikan, ya tentu dia harus lulus, ya harus lulus uji kompetensi. Kemudian predikatnya sangat baik, Bapak Ibu. Ini nanti ada kaitannya dengan pengelolaan kinerja. Jadi sangat baik dalam 2 tahun terakhir. Ya, tentu dengan rekam jejak yang baik ya. Nah, sebagai contoh misalnya kalau ada JF ahli pertama, dia ingin dipromosikan ke dalam administrator. Itu dimungkinkan dengan Permenpan 1 tahun 2023. Ya, kalau untuk kenaikan jenjang tentu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, untuk kenaikan jenjang paling tidak predikat kinerja dari yang bersangkutan itu bernilai baik itu dalam 1 tahun terakhir. Ya, tentu dia harus memenuhi angka kredit kumulatif, lulus uji kompetensi. Dan tentu ada syarat-syarat yang memang harus dipenuhi yang sudah ditetapkan di dalam JF tersebut. Nah, ini promosi untuk kenaikan jenjang jabatan ini harus dilakukan melalui pertimbangan ataupun rekomendasi dari tim penilai kinerja PNS. Ya, untuk angka kredit Bapak Ibu, ya ini saya rasa ini sangat teknis sekali, tetapi dalam setiap jenjang itu sudah diatur untuk angka kreditnya. Tentu berbeda untuk pemenuhan angka kredit bagi kenaikan pangkat dan pemenuhan angka kredit bagi kenaikan jenjang. Jadi ini adalah tabel untuk angka kredit model konversi yang diatur di dalam Permenpan 1 tahun 2023. Ya. Ini angka kredit untuk pengangkatan pertama, ya. Jadi Bapak Ibu untuk pengangkatan pertama dari CPNS untuk jabatan fungsional yang bisa diangkat dari CPNS adalah ahli pertama, ahli muda, pemula atau terampil. Kemudian untuk konversi predikat kerjanya, jadi Bapak dan Ibu sekalian nanti perolehan angka kredit pengangkatan pertama, ya, itu yang dihasilkan selama dia menjalankan tugas sebagai CPNS itu bisa diperhitungkan sebagai angka kredit. Ya, angka kredit bisa diperhitungkan. Jadi tugas-tugas jabatan yang dilaksanakan oleh CPNS ya, yang tentu disesuaikan juga dengan ruang lingkup kegiatan JF dan juga tugas lainnya. Ya, sekali lagi dan tugas lainnya di dalam rangka memenuhi ekspektasi kinerja. Kita tahu kalau ekspektasi kinerja sekarang ini kan tujuannya adalah untuk mencapai tujuan organisasi, bukan individu, tapi tujuan organisasi. Itu juga merupakan hal-hal yang dapat dinilai sebagai angka kredit. Artinya nanti bisa dikonversi itu sebagai angka kredit, ya. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Ranto bahwa penetapan angka kredit itu dilakukan oleh pejabat penilai kinerja.
Nah, khusus untuk pengangkatan ke dalam jabatan fungsional yang berasal dari CPNS itu, predikat kinerja itu dapat dihitung secara proporsional. Ya, selama CPNS itu melakukan tugas. Nanti kita lihat ada contoh kasusnya, ya Bapak Ibu. Nah, ini contohnya, ya. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Misalnya, ya, kita contohkan saja bahwa ada Saudari Suci. Ya, Saudari Suci itu diangkat ya sebagai penyuluh pertanian ahli pertama TNT 1 Maret 2023. Nah, yang bersangkutan itu telah melaksanakan tugas mulai dari bulan Maret, ya, bulan Maret 2023, karena dia diangkat di 1 Maret 2024. Kan ada ketentuan bahwa CPNS itu memiliki masa kerja 1 tahun jadi angkat menjadi PNS. Ya. Nah, nanti untuk penilaian angka kredit itu bisa dikonversi dari hasil penilaian SKP selama yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai CPNS. Ya, berarti kalau kita lihat mulai dari bulan Maret, tentu ada 10 bulan yang dia sudah melaksanakan tugas di tahun 2023. Kemudian itu dinilaikan karena predikat kinerja dari CPNS ini dinilai baik sehingga nanti konversinya adalah 100%. Kemudian itu dikalikan 12,5. Kenapa 12,5? Karena jenjang untuk ahli pertama itu adalah 12,5. Nah, itu untuk angka kreditnya. Kemudian diakumulasikan lagi, proporsional itu di mananya? Ditambahkan dengan, karena yang bersangkutan diangkat sebagai JF ahli pertama itu 1 Maret 2024, maka masih ada 2 bulan. Ya, ada 2 bulan yang bisa dinilaikan angka kreditnya yang berasal dari konversi kinerja, konversi predikat kinerja itu. Misalnya bahwa yang bersangkutan tetap diberikan predikat kinerja baik, tentu dinilai 100. Ya, sehingga dia menjalankan tugas masih ada 2 bulan, itu dikalikan dengan 100, dikalikan dengan koefisien angka kredit 1 tahun di jenjang pertama, kemudian hasilnya tadi diakumulasikan dengan 10 bulan di mana CPNS tadi melakukan tugas, sehingga dia memperoleh angka kredit saat diangkat sebagai JF penyuluh pertanian ahli pertama itu sebesar 12,5. Seperti itu contohnya. Ya. Kemudian ini contoh dari perpindahan jabatan lain. Yang kami sampaikan tadi, ketika dia ada perpindahan dari jabatan lain, apalagi misalnya itu di dalam kelompok jabatan yang sama, misalnya sama-sama kelompok jabatan fungsional kepegawaian. Dia dari analis SDM aparatur, ya ahli media, berpindah menjadi asesor SDM aparatur ahli media juga dengan angka kredit yang sama. Jadi untuk perpindahan dalam kelompok jabatan yang sama itu secara otomatis, ya seperti itu. Kemudian kalau antar kelompok jabatan, nah ini tentu diperhitungkan dan ditetapkan berdasarkan konvensi predikat kinerja di golongan ruang terakhir, ya ditambah dengan angka kredit dasar pada jenjang yang akan diduduki. Nah, untuk masa kerja, masa kepangkatan, ya itu maksimal dihitung 3 tahun ya Bapak Ibu. Misalnya dia punya masa kerja di atas 3 tahun, tetap hitungannya adalah 3 tahun. Ya. Kemudian perpindahan dari jabatan ini ya yang setara ya Bapak Ibu, yang setara. Jadi kalau dari JPT ke ahli utama, kemudian administrator ke ahli media, pengawas ke ahli muda, pelaksana ya, dan JF keterampilan itu ke ahli pertama. Jadi kalau ada staf pelaksana, meskipun mungkin dia memiliki S2 atau S3, ya, tetap ini pengangkatannya kalau melalui perpindahan jabatan, berarti dia harus ke jabatan fungsional ahli pertama terlebih dahulu. Nah, ini hanya contoh-contoh saja, Bapak Ibu. Saya rasa mungkin nanti pada kesempatan kegiatan ini kita lebih banyak di diskusinya ya.
Ini kami mau sampaikan yang terkait dengan konversi predikat kinerja. Jadi konversi predikat kinerja sekali lagi Bapak Ibu saat ini ya dengan ditetapkannya Permenpan 1 tahun 2023 maka angka kredit sebagai dasar pengembangan atau pembinaan karir bagi CF itu tidak lagi didasarkan kepada pemenuhan butir-butir kegiatan. Ya. Dari butir-butir kegiatan dari JF tersebut, tetapi berasal dari hasil konversi penilaian kinerja dari JF tersebut. Nah, untuk predikat kinerjanya, ya, apabila misalnya seorang jabatan fungsional predikat kinerjanya sangat baik, maka nanti akan dinilaikan, jadi konversi menjadi 150% dari koefisien angka kredit dari setiap jenjang. Kalau dia hanya baik berarti 100% dan seterusnya. Bahkan sampai sangat kurang pun tetap ada nilai angka kredit yang merupakan hasil konversi dari penilaian kinerja seorang CF. Nah, dalam hal ini tentu pejabat penilai kinerja itu punya peran di dalam rangka menetapkan predikat kinerja serta mengkonversikan predikat kinerja menjadi angka kredit. Namun Bapak Ibu sebagai pejabat penilai kinerja tidak usah galau ya, karena sekarang kan kita sudah menggunakan sistem ya di dalam proses pengelolaan kinerja. Nah, nanti ke depan saya rasa sistem juga akan mengakomodir proses konversi tersebut, tetapi karena saat ini memang masih di masa peralihan, ya, jadi masih secara manual untuk beberapa saat di dalam proses penetapan predikat penetapan angka kredit yang berasal dari konversi penilaian SKP dari JF. Ya, bagi JF ya yang memiliki atau yang memperoleh ijazah pendidikan formal yang lebih tinggi, ya tentunya syarat kinerjanya tentang predikatnya minimal baik, nanti akan diberikan tambahan angka kredit sebesar 25%. Ya, nah tentunya konversi predikat kinerja ke dalam angka kredit itu ya, dapat dihitung secara proporsional atau periodik. Jadi ini luar biasa ini ya, juga sebagai transformasi ini kemudahan di dalam rangka pembinaan ataupun pengembangan karir dari jabatan fungsional. Jadi ini Bapak Ibu yang tabelnya ya sudah jelas. Sebenarnya ini tidak susah karena sudah jelas di dalam Permenpan 1 mengatur ini secara limitatif, secara eksplisit. Ya, untuk kenaikan pangkat jabatan fungsional, ya tentunya memang ya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, ya. Ya, untuk proses kenaikan pangkat tentu yang bersangkutan paling singkat ya 2 tahun di dalam pangkat yang ada. Ya. Kemudian yang perlu diingat di dalam proses kenaikan pangkat ini sebenarnya adalah Bapak Ibu, kalau ada angka kredit yang melebihi angka kredit yang ditentukan, ya, melebihi angka kredit yang ditentukan, kalau misalnya kenaikan jenjangnya itu ke jenjang yang lebih tinggi, artinya tidak selevel, maka kelebihan angka kredit itu tidak bisa diperhitungkan. Tetapi kalau dia kenaikan pangkatnya hanya yang selevel, misalnya dari 3A ke 3B itu masih ahli pertama, berarti kelebihan angka kreditnya itu bisa diperhitungkan. Untuk syarat-syarat, ya, jadi pejabat fungsional yang tidak dapat diangkat ke dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi karena tidak tersedia kebutuhan formasi, ini dapat diusulkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi 1 kali. 1 kali kenaikan pangkat tentu harus mempertimbangkan kualifikasi pendidikan dan memperhatikan persyaratan jabatan jenjang yang akan dituju. Jadi kalau tidak tersedia formasi boleh dapat diusulkan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi, tapi hanya untuk 1 kali saja.
Mohon maaf Ibu Ria, saya menyela sebentar mengingatkan kembali untuk waktu pemaparan Ibu kurang lebih 5 menit lagi. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Ini kebetulan sudah tinggal 1 atau 2 slide lagi ini sudah selesai. Ya. Jadi terkait dengan pengangkatan, sekali lagi mungkin yang perlu kita pahami bersama bahwa kenaikan jenjang maupun kenaikan pangkat tentu harus tetap melihat kepada tersedianya lowongan kebutuhan atau formasi. Dan yang nggak bisa diabaikan adalah terkait dengan adanya syarat lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Ya. Nah, bagaimana dengan pengembangan kompetensi ya dari seorang JF? Tentu memang saat ini ya sebagai JF itu kita sudah harus mulai berpikir bahwa kita ini saat ini ada di zona kompetitif di mana seorang JF itu memang dituntut supaya dia lebih aktif, memiliki inisiasi yang tinggi ya. Ya, tentu karena sebagai seorang JF kan dia lebih apa ya? Dia lebih mandiri ya, khusus lebih mandiri tentunya di dalam pengembangan kompetensinya ke depan. Oleh karena itu, ya sebagai seorang JF harus kreatif ya, Bapak Ibu harus kreatif, jangan menunggu gitu. Beda kalau kita mindset sebagai pelaksana. Kalau sebagai pelaksana kan pada umumnya ya apa yang diperintahkan oleh pimpinan itu yang dilaksanakan. Tapi kalau JF ini ya seharusnya dia memang lebih kreatif lah, ya lebih kreatif. Kemudian nanti sesuai dengan amanat dari Permenpan 1 ini memang instansi pembina memiliki beberapa tugas penting ya. Dia akan membantu JF ya yang menjadi apa namanya? Yang menjadi binaannya untuk pengembangan kompetensi dari JF itu sendiri. Ya, seperti nanti tentu JF itu instansi pembina itu akan menyusun konten pembelajaran, strategi, program-program pengembangan kompetensi bagi JF itu sendiri. Tetapi ini tentu perlu keaktifan dari seorang JF. Nah, di dalam ketentuan undang-undang bahwa seorang JF wajib untuk menjadi anggota, ya, menjadi anggota artinya dia masuk dalam organisasi profesi. Jadi itu Bapak Ibu, kemudian kalau tadi hasil dari diskusi di awal di sesi pertama, ya itu sangat menarik ya kaitannya dengan pengelolaan untuk JF ini. Nah, nanti mungkin bisa di sesi diskusi kita di sesi kedua ini boleh dilanjut lagi. Tapi sekali lagi Bapak Ibu harapannya adalah memang kita sebagai ASN itu harus adaptif terhadap perubahan yang ada. Jadi tidak ada lagi yang namanya jabatan fungsional rasa struktural itu tidak ada ya. Ketika seseorang ASN sudah diangkat menjadi JF melalui apapun metodenya berarti dia sebenarnya sudah murni. Kalaupun misalnya ada kepercayaan dari pimpinan untuk dia melaksanakan tugas-tugas ya itu hal lain, tetapi itu juga nanti dapat diperhitungkan sebagai bagian dari kinerjanya dan tentu ini menjadi bagian evaluasi yang penting bagi pejabat fungsional untuk melakukan evaluasi ataupun penilaian kinerja bagi JF. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau sekiranya apa yang kami sampaikan dan kali ada gangguan sedikit-sedikit karena ini memang posisi kami lagi sedang di jalan. Terima kasih. Kami kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Bu Ria. Kita mungkin langsung ke sesi tanya jawab sebentar saja Bu, karena waktu hanya sisa kurang lebih 10 menit. Ya, saya persilahkan satu orang penanya dulu. Mohon izin sebentar, kita break sebentar karena masih azan.
Dipersilakan untuk pertanyaannya. Tes. Baik, selamat siang Ibu Gloria. Perkenalkan saya Putu Andina Hineni, fungsional perencana di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Yang ingin saya tanyakan untuk kenaikan jenjang, Bu. Kalau dulu kan kenaikan jenjang itu harus ada persyaratan rekomendasi dari instansi pembina. Nah, sedangkan di slide yang saya lihat itu instansi pembina itu berperan dalam pengembangan kompetensi. Apakah di peraturan yang sekarang itu apakah untuk kenaikan pangkat, untuk kenaikan jenjang, kenaikan jenjang itu apakah perlu rekomendasi dari instansi pembina seperti yang dulu atau hanya kebutuhan formasi dari daerah saja? Begitu, terima kasih. Ya, terima kasih. Satu pertanyaan dari Bapak Tony, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Moderator. Mohon izin Bu Gloria, terkait dengan angka kredit penyetaraan jabatan. Ini memang sudah ditanyakan juga pada saat ada coaching klinik ESKP ya dari BKN. Nah, cuman rasanya belum puas saja Bu. Mudah-mudahan jawabannya agak berbeda dari Ibu ya. Nah, sebenarnya sudah ada Permenpan yang mengatur, tadi sudah sekilas mungkin sudah ditayangkan tabel konversi ya Bu ya. Kalau dia 3D yang 3C yang muda angka kreditnya sekian, 3D sekian, 4A sekian, seperti itu, bahkan sampai dengan 4B. Nah, tetapi untuk kami yang 4A dan 4B rasanya kurang puas Bu. Kenapa? Karena untuk eselon 4 itu syarat pangkatnya itu sebenarnya pangkat dasarnya adalah 3D. Tetapi 3C bisa diangkat. Ya. Entah 3C atau 3D. Nah, kemudian disetarakan di tabel itu untuk yang 3D dia sama dengan 4A. Konversinya sama dengan 100. Itu dia pangkat 3D masih belum berjalan 1 tahun. Misalnya seperti itu. Nah, tetapi kalau dia 3D sudah 1 tahun, bahkan sudah sampai 4 tahun, angka kreditnya sudah hampir 200, Bu. Kalau dia sudah 3D-nya sudah 4 tahun. Nah, jadi nanti angka kreditnya 190 sekian kalau nggak salah. Jadi dia hanya mencari kurang lebih 10 angka kredit supaya bisa naik jenjang ke madya. Tetapi bagi kami yang 4A ke atas, ya mungkin ada yang 4B juga, itu tidak dihitung sama sekali 4 tahun kami di 3D. Kembali ke 100, Bu. Nah, itu gimana? Nah, kami tahu bahwa perka BKN itu, mohon maaf, hanya sepertinya kopi dari Permenpan, Bu. Seperti itu. Nah, mungkin itu Bu, minta tolong penjelasannya. Mudah-mudahan jawabannya agak berbeda. Karena sampai sekarang angka kredit saya 100, saya golongan 4A, tetapi teman-teman yang 3D sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 4 tahun, mereka mau naik ke jenjang ahli madya. Mereka yang 4 tahun, karena tidak bisa naik ke 4A, mungkin terkendala sekolah misalnya, nggak S2, jadi akhirnya mandek di 3D. Dia cari angka kreditnya kurang dari 10, Bu. Sudah bisa, jadi setahun dia sudah bisa naik ke jenjang madya. Tetapi bagi kami yang golongan 4 ke atas itu mengulang. Seperti itu. Nah, yang kedua sebenarnya tadi bukan buat BKN dan bukan buat Kemendagri sebenarnya. Ya unek-unek saja sih Bu. Karena beberapa kali acara mengundang Menpan ini sangat susah sekali.
sangat susah sekali. Baik itu melalui seperti ini, Zoom seperti ini juga sangat susah sekali. Kenapa saya sampaikan demikian? Mungkin dari BKN dan Kemendagri mungkin bisa menyampaikanlah ke Kemenpan. Karena kami sangat butuh informasi terkait aturan yang mereka keluarkan. Maksudnya seperti ini, Bu. Mereka mengeluarkan tadi yang disampaikan oleh Kemendagri, Permenpan 7 terkait sistem kerja. Tetapi mereka sendiri, saya sendiri menganggap mereka nggak melaksanakan itu. Kalau mereka nggak bisa datang langsung, harusnya Zoom seperti ini juga bisa. Bersurat daerah ke Kemenpan itu tidak dijawab sama sekali. Datang ke sana pun belum ada petunjuk dari pimpinan. Yang namanya penyederhanaan birokrasi itu kan memperpendek, Bu. Bukan memperpanjang birokrasi, bukan membuat sesuatu menjadi berbelit-belit. Tetapi keluar sistem kerja malah berbelit-belit, yang jadi berbelit-belit itu yang mengeluarkan aturan. Tetapi kementerian lembaga lainnya mengikuti aturan itu, bahkan Pemda sendiri. Mungkin itu, Bu, mungkin disampaikan ke Kemenpan. Terima kasih. Ya, terima kasih, kita cukup dulu. Bagaimana Bu Ria, apakah sudah merekam pertanyaan dari teman-teman tadi? Atau perlu saya ulang? Ya, sudah dapat kami tangkap ya. Yang penanya pertama tadi, apakah perlu rekomendasi dari instansi pembina? Seperti itu ya. Kalau di dalam ketentuannya sebenarnya ketika seseorang diangkat di dalam jabatan, termasuk mungkin kenaikan jenjang ini, tentu memang ada pertimbangan dari tim penilai kinerja. Selain memang syarat dan ketentuan lain yang ditetapkan dalam jabatan fungsional itu. Jadi sebenarnya pertimbangan untuk pengangkatan di dalam jabatan itu saat ini dilakukan oleh rekomendasinya oleh tim penilai kinerja. Ya, mungkin tentunya nanti tim penilai kinerja ini akan ada pengaturan lebih lanjut, ya, dan instansi mungkin tentu akan membentuk tim penilai kinerja. Itu yang untuk pertanyaan pertama. Jadi singkat saja. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan artinya begini Pak. Kalau tapi izin tadi Bapak tadi eselon 4 atau eselon 3 ya? Kalau eselon 4, Bu. Kalau eselon 4 itu kan pangkat minimalnya itu 3C Pak ya. Tetapi seseorang bisa diangkat ke dalam jabatan itu satu tingkat di bawah jenjang terendah, pangkat terendah, berarti 3B. Untuk pangkat tertinggi dari eselon 4 itu 3D. Golongan ruangnya 3D. Tetapi ini Bapak mungkin eselon 4 tapi bisa ke 4A barangkali karena ada pendidikan. Betul? Betul. Betul, Bu. Ya, ya. Jadi di dalam ketentuan ini seperti ini, Pak. Kalau tadi sebenarnya sudah kita sharingkan, tetapi karena waktu kita yang terbatas, jadi kami menyampaikannya secara cepat. Kalau misalnya terdapat pangkatnya itu lebih tinggi dari jenjang tertinggi dari jabatan itu, sebenarnya misalnya Bapak 4A. Bapak ini sebenarnya dia misalnya adalah ahli muda gitu ya Pak ya. Ahli muda, tentu ahli muda. Kan seharusnya kalau golongan ruang 4 itu kan ahli madya gitu ya. Tapi kan Bapak ahli muda. Karena pangkat Bapak itu sudah melampaui pangkat puncak dari jabatan jenjang jabatan ahli muda, jenjang jabatan administrasinya Bapak, sebenarnya Bapak ini bisa diusulkan kenaikan jenjangnya. Tetapi catatannya adalah sudah 1 tahun dulu di dalam jabatan yang saat ini. Jadi misalnya Bapak tadi kan golongan ruang 4A, harusnya kan ahli madya, gitu kan? Harusnya ahli madya. Nah, kalau di dalam ketentuan peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 ini Bapak bisa Pak diusulkan kenaikan jenjangnya. Tetapi minimal Bapak sudah 1 tahun dulu di dalam jabatan yang sekarang. Jadi sudah bisa. Dan nanti penghitungan angka kreditnya itu Pak, kalau itu kan ada namanya penghitungan angka kredit itu masa jabatan itu diperhitungkan full nanti. Jadi sebenarnya mungkin kalau dihitung, misalnya Bapak sudah memiliki masa kerja jabatan
di atas 3 tahun kan nanti penghitungannya 3 tahun dan itu dihitung full sebenarnya. Jadi seperti itu. Itu mungkin jawaban kami. Terima kasih. Terima kasih Bu Ria. Bagaimana dengan Pak Tony? Apakah ada Ya, pertanyaan? terima kasih Bu pencerahannya. Karena itu yang kami harapkan, jawaban seperti itu. Karena kemarin kami tanya yang pada saat acara di Palangkaraya, katanya itu adalah konsekuensi aturan. Nah, logikanya kami kan makanya seterang-terangnya, sejelas-jelasnya saya sampaikan. Ya, Tidak mungkin naik ke 4A walaupun ada pendidikan S2, tidak bisa langsung 1 tahun di 3D, nggak ya, bisa langsung ke ya betul. 4A. Dia harus melewati 4 tahun di 3D. Nah, Betul, ya. tetapi tidak dihitung katanya seperti itu, kembali ke 100. Nah, yang 3D Enggak, sudah 1 tahun, 2 tahun malah lebih tinggi angka kreditnya dibandingkan yang 4A. Nah, jawaban Ibu enggak, Pak. sangat menenangkan kami, mudah-mudahan ke depan Ya, kami bisa mengusulkan Bu. Terima kasih. ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Kemudian ada tadi satu tambahan dari Pak Tony tentang bagaimana komunikasi ke Menpan, Ibu. Dari BKN mungkin bisa membantu supaya teman-teman bisa mudah dapat akses ataupun informasi dari Menpan. Izin ya Bu, mungkin ini terkait apa Gi? Mungkin Eh, komunikasi ke Menpan maksudnya kaitannya dengan Ini begini Bu, mungkin teman-teman audiens ini ada mau mengundang. Jadi kan Menpan itu mengeluarkan aturan. Nah, jadi teman-teman ini ingin meminta penjelasan atas aturan yang dikeluarkan Menpan. Jadi meminta sosialisasi, mungkin pertemuan oh, seperti ini, tetapi tidak pernah ada respon dari pihak oh, Menpan begitu. Mungkin bisa difasilitasi dari pihak BKN begitu, Pak. Iya, Pak Tony. oh iya ya. Ya, nanti mungkin begini, kalau misalnya memang mau ada apa? Sosialisasi seperti itu nanti mungkin di lain waktu kita bisa koordinasi lebih lanjut. Kami ada beberapa kontak dan sudah beberapa kali juga kami sebenarnya melakukan kerjasama ya dengan Menpan kaitannya dengan sosialisasi beberapa peraturan tentunya kalau yang kaitannya dengan manajemen ASN ya kami juga mengundang yang dari Menpan. Nanti mungkin Bu setelah ini bisa kita koordinasi lebih lanjut nggih Bu. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu atas responnya. Bapak Ibu semua hadirin yang berbahagia, mungkin kita selesaikan saja sampai di sini untuk season kedua karena memang waktunya juga sudah cukup mepet. Saya persilahkan kepada Bu Ria, mungkin mau ada closing statement-nya. Ya, baik. Terima kasih. Pertama-tama kami bukan pertama lagi ya. Akhirnya penghujungnya sekali lagi kami mengaturkan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah Kabupaten Barito Utara ya yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih atas atensi dari Bapak Ibu sekalian dan kalau ada misalnya hal-hal yang masih mau dikonsultasikan yang terkait dengan manajemen ASN, khususnya mungkin kaitannya dengan pengembangan karir ASN ke depan, kami dari Kantor Regional 8 BKN siap untuk membantu dan melayani Bapak Ibu. Nanti mungkin nomor kontak kami kebetulan nanti ada di materi, ini kami sampaikan nanti ke panitia, nanti silahkan Bu, kami Bapak Ibu silahkan kalau misalnya ada permasalahan atau mungkin ada hal-hal yang masih ingin disampaikan kepada kami untuk kita tindak lanjuti, kami siap untuk menerima segala masukan dan tanggapan dari Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dan sekali lagi kami mohon maaf kalau sekiranya suara dari kami ini mungkin kelihatan kurang jernih atau kurang jelas. Demikian dan kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Ibu Ria. Kita kasih aplaus dulu untuk Bu Ria. Luar biasa. Mungkin teman-teman sebenarnya memang banyak yang ingin dipertanyakan, tetapi kami setelah ini akan mengadakan forum lagi dan mungkin di situ nanti ada wadah untuk teman-teman menyampaikan. Terima kasih Bu Ria. Ya, terima kasih Ibu. Sekaligus kami juga mohon pamit, mohon undur diri dari Zoom meeting di kesempatan siang hari ini. Ya, Bu.
Bapak Ibu, saya mau kasih pantun terakhir, boleh? Apalah ini? Oh ini, dibaca dulu. Buah manggis di dalam peti, tikar dianyam di dalam lemari. Bapak Ibu yang ulun sayangi, tahun depan kita berjumpa lagi. Aplaus dong buat saya. Terima kasih.